Pak Ferdi Sambo telah memenuhi seluruh pemeriksaan oleh penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Ibu Putri Chandrawati pun demikian, ditetapkan sebagai tersangka di 19 Agustus 2022. Ia telah memenuhi seluruh jadwal pemeriksaan penyidik, memenuhi ketentuan wajib lapor sesuai jadwal, kemudian telah mengikuti rekonstruksi pada tanggal 30 Agustus 2022, bersedia dikonfrontir dengan para tersangka lain, hingga bersedia menjalani tes poligraf dengan lie detector. Kenapa kami menyebut istilah bersungguh-sungguh menghormati proses hukum? Karena jika klien kami mau, mereka dapat menggunakan haknya sebagaimana diatur di KUHP. Namun klien kami memilih untuk kooperatif dengan penyidik untuk membantu pengungkapan perkara ini. Perlu saya sampaikan beberapa hak tersangka, diantaranya memberikan keterangan secara bebas, itu sesuai pasal 52 KUHP, tidak dibebani kewajiban pembuktian, pasal 66 KUHP, dapat menolak mengikuti rekonstruksi karena tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan dapat menolak mengikuti tes poligraf karena tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kami juga menyadari saat ini terdapat ketidakpercayaan yang sangat luas, terutama setelah terdapat skenario yang terjadi di Duren 3. Sebagai manusia yang bisa salah, secara eksplisit Pak Ferdi Sambo juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, para anggota kepolisian yang lain yang juga harus ditarik dalam perkara ini, dan termasuk juga para kuasa hukum yang terkait peristiwa skenario tersebut. Pak Ferdi Sambo secara tegas juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan apa yang beliau lakukan. Kami dari tim kuasa hukum berharap dapat terwujud proses hukum yang objektif dan berkeadilan untuk semua. Berkeadilan bukan hanya untuk Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati, tetapi juga untuk korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Kami memandang proses hukum yang adil tersebut tentu hanya dapat dicapai dalam proses persidangan yang berimbang, terbuka, bersandarkan pada bukti-bukti faktual dan objektif. Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Ferdi Sambo dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan. Rekan-rekan media yang sangat saya hormati, demikian pembukaan saya. Kami dari tim kuasa hukum juga berharap kita semua sama-sama menghormati lembaga peradilan yang akan berjalan, sehingga kita perlu sama-sama menjaga agar tidak membuat peradilan yang di luar peradilan. Perlu saya sampaikan bahwa rekan Febri Diansyah dan rekan Rasa Mala Aritonang, rekan Febri Diansyah adalah kuasa hukum Ibu Putri Chandrawati, dan rekan Rasa Mala Aritonang adalah kuasa hukum Pak Ferdi Sambo. Saya mempersilakan rekan Febri dan rekan Rasa Mala Aritonang apabila ingin menyampaikan sesuatu. Demikian rekan-rekan media, terima kasih.
Selamat sore teman-teman semua, teman-teman jurnalis yang kami hormati. Terima kasih Bang Arman dan Kak Sarmauli. Tidak berlebihan rasanya kalau saya menyampaikan kembali ucapan terima kasih kami pada teman-teman jurnalis yang terus-menerus berupaya untuk mengawal kasus ini. Kenapa ini penting? Karena kasus ini melibatkan perhatian publik yang sangat luas, sehingga penyampaian informasi yang kontinu dan benar itu menjadi salah satu bentuk keberhasilan dalam menjaga sebuah proses hukum agar bisa objektif dan adil. Dan dalam konteks itulah saya dan Rasa Mala Aritonang nanti mungkin akan menjelaskan juga, dalam konteks aspek objektif itulah kami akhirnya menerima ajakan untuk masuk dalam tim kuasa hukum tersebut. Saya sampaikan beberapa hal, karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya, artinya kita akan banyak interaksi nantinya untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan saya akan menyampaikan beberapa hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun ada substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan bahwa hal tersebut lebih pada sebagai bentuk penjelasan dan akuntabilitas pada publik, bukan dalam konteks mendahului proses persidangan. Karena tadi juga sudah disampaikan, proses persidangan akan berjalan dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Jaksa tadi dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan sudah ada berkas sudah lengkap dan tentu segera akan ada pelimpahan. Maka kita jaga proses persidangan itu secara objektif, dan tentu saja akan lebih bijak kalau kita tidak membuat persidangan di luar persidangan seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat saya menerima permintaan menjadi kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung, sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri, dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo, dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi
dan melakukan rekonstruksi di rumah Magelang. Jadi kami mendatangi rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. C, kami juga melakukan diskusi dengan para ahli hukum. Ada 5 ahli hukum yang sudah kami datangi, di antaranya 3 profesor di bidang hukum dan 2 doktor ilmu hukum. Mereka ini, 5 ahli hukum ini sebagian besar adalah ahli hukum pidana, yang tentu saja memahami pidana dan juga bisa memahami dan menjelaskan tentang viktimologi misalnya, dari 4 perguruan tinggi di beberapa daerah. Kami juga melakukan diskusi dengan 5 psikolog. Kami paham ini bukan hanya sekedar isu hukum, bukan sekedar isu hukum pidana saja, tetapi juga ada relevansinya dengan situasi kejiwaan seseorang, karena itu yang diajarkan dalam doktrin-doktrin ilmu hukum. Maka kami melakukan diskusi dengan 5 psikolog, baik guru besar psikologi ataupun ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Jadi ada guru besar psikologi, ahli psikologi klinis dan psikologi forensik. Dan untuk melihat bagaimana pertimbangan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir untuk kasus-kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kami juga sudah mempelajari 21 pokok-pokok perkara pada putusan pengadilan dalam kasus sejenis. Jadi kami betul-betul ingin melihat secara hukum bagaimana penerapan pasal tersebut, selain juga kami mendalami dan menguji fakta-fakta yang ada, tentu saja dalam porsi kami sebagai kuasa hukum atau sebagai advokat. Dan beberapa kegiatan lain yang juga masih berjalan dalam ruang lingkup pendampingan hukum yang diberikan. Teman-teman semua, saya menyadari, kami semua menyadari, menjelaskan informasi terkait dengan perkara ini saat ini adalah sesuatu yang sangat tidak mudah. Kami menyadari ada banyak yang pernah kecewa atau mungkin ada banyak yang pernah merasa dibohongi dengan adanya skenario-skenario sebelumnya. Kami menyadari hal tersebut. Namun dalam konteks niat kami, seperti yang kami sampaikan dalam konferensi pers ini, yang kami harapkan adalah ada fakta-fakta yang diungkap secara berimbang, ada analisis-analisis yang didasarkan pada fakta-fakta. Jadi tanpa bermaksud untuk membahas banyak analisis yang berkembang saat ini, namun alangkah baiknya analisis-analisis dilakukan dengan basis fakta, bukan basis-basis pengandaian. Semoga itu bisa berkontribusi untuk menjaga proses hukum ini agar lebih objektif ke depan. Dan kami tentu tetap berharap masyarakat berkenan menerima meskipun sedikit penjelasan yang kami sampaikan nantinya, dan tentu harapannya dalam proses persidangan majelis hakim dapat memeriksa, mengadili dan memutus secara objektif berdasarkan bukti yang ada. Kami ketika